Dokter, nama saya Azika Mufliha, NIM G001840, izin melakukan OSC, topik neurologi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Aska yang bertugas di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Mufli. Pak Mufli umurnya berapa? Umur saya 53 tahun. Kerjanya apa Pak? Bekerjanya supir Alamatnya di mana Pak? di Bekasi. Oke baik, kemudian apakah Bapak sudah nikah? Sudah. Oke baik, Bapak kesini ada keluhan apa Pak? Sakit di bagian leher, Di bagian leher. Kalau boleh tahu di bagian mana Pak lebih tepatnya? di belakang. Di belakang sini berarti tengkuk ya Pak? Iya betul. Oke, kemudian sudah dari kapan Pak nyerinya? Sekitar 3 minggu lalu. 3 minggu yang lalu. Kemudian untuk rasa nyerinya karakteristiknya seperti apa Pak? Nyarinya itu seperti tertekan. Seperti ditekan. Iya, ditekan. Oke, kemudian apakah ada penjelaran ke bagian lain Pak? Biasanya tertekannya itu sampai ke bagian kepala. Berarti menjalar sampai ke kepala ya Pak? Iya. Oke, kemudian saat serangan apakah ada penyakit lain yang menyertai Pak? Biasanya demam, diare, mual, dan muntah. Oke, baik, berarti diare, demam, mual, dan muntah. Iya. Kemudian selanjutnya untuk saat nyeri nih Pak, durasinya kira-kira berapa lama? Terus menerus atau yang timbul? Sering terus-menerus. Terus menerus. Ya. Kemudian apakah ada sesuatu yang dapat memperparah kondisi Bapak? Di saat saya sedang melakukan aktivitas seperti sedang nyupir. Oke, kemudian apakah ada hal yang dapat memperingan? Biasanya sih di saat saya sedang istirahat dan tidur. Oke, sejauh ini sudah minum obat Pak? Baru beberapa beli di warung Paramex. Paramex. Oke, baik. Kemudian untuk tingkat keparahannya dari ringan, sedang sampai berat, kira-kira yang mana Pak? Berat. Berat. Kemudian saya izin membuat hasil ya Pak. Sekitar 10 cm di sini saya memakai penggaris. Boleh ditunjuk Pak, bagian sini yang paling ringan, bagian sini yang paling berat, kira-kira semana beratnya? Sekitar 9. Boleh diberi titik Pak? Boleh. Oke. Kemudian saya ukur lagi dengan penggaris. Oke, ini 9 ya Pak, jadi untuk tingkat keparahannya 9, itu berat sampai sangat berat. Kemudian Pak, apakah saat serangan ataupun saat serangan reda ada penyakit lain yang menyertai? Ya tadi demam, mual, muntah, diare. Oke, demam, diare, muntah ya Pak. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulu apakah pernah seperti ini juga Pak? Ini baru pertama. Berarti belum pernah ya. Iya. Kalau keluarga ada yang pernah seperti ini? Belum. Apakah Bapak pernah menderita tumor? Tidak. Trauma? Stroke? Tidak. Keluarga ada yang pernah? Belum. Untuk riwayat diabetes dan jantung apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk riwayat pengobatan tadi selain Paramex apakah ada lagi Pak? Itu aja Pak. Paramex saja. Kemudian apakah Bapak kesini dengan BPJS atau tidak? BPJS. Oke baik, kemudian untuk kebiasaannya nih Pak, makannya apakah teratur? Iya teratur. Olahraganya teratur? Teratur. Kemudian mohon maaf itu Bapak ada tatonya, kalau boleh tahu ditata sejak kapan Pak? Ini sekitar 2 bulan yang sebelum 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Kemudian mohon maaf Bapak pernah merokok? Iya. Kemudian apakah Bapak minum alkohol? Iya. Baik Bapak, saya simpulkan tadi Bapak untuk keluhan utamanya nyeri di bagian tenggorok sejak 3 minggu yang lalu, ada diare, demam, mual, muntah ya Pak. Kemudian setelah ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan kesadaran, refleks kaku kudu, kernik dan kaku rudal kernik, minimal sign. Kemudian ada nervus limfotomaseta, nervus 12, dan juga refleks prosodromo. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jika Bapak bersedia, Bapak boleh berbaring. Bisa kan bertangan. Baik. Ya Bapak, apakah sudah nyaman? Ya, sudah. Ya, kemudian dulu saya akan memeriksa tingkat kesadaran dulu atau GCS. Di sini pasien dapat membuka mata secara spontan, maka nilai A atau matanya 4. Kemudian untuk verbal, Bapak nama Bapak siapa? Mufli. Bapak Mufli. Bapak tahu sekarang udah di mana? Di rumah sakit. Lantai berapa?
lantai 2. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Bulan? Desember Tahun? 2020. Boleh diceritakan Pak, Bapak tadi sarapan apa? Nasi uduk Pakai apa? pakai telur ayam. Oke, baik. Untuk verbal, pasien dapat berbicara dengan baik, berupa kalimat dan juga orientasi baik. Untuk verbal skornya 5. Kemudian untuk motorik, Bapak boleh mengangkat tangan seperti ini. Kemudian lebih tinggi lagi. Dan juga kaki dapat diangkat setinggi-tingginya, Pak. Yang kiri juga. Oke, baik. Boleh turunkan lagi. Tangan juga turunkan. Untuk motorik, pasien dapat mengikuti perintah. Motorik nilainya 6, sehingga GCS-nya pemeriksaan kesadarannya 15 atau kompos nanti sadar penuh. Selanjutnya, saya akan memeriksa kaku kuduk ya, Pak. Kaku kuduk. Yaitu tujuannya untuk melihat apakah ada tanda-tanda meningitis, meninggal sign yang Bapak derita. Nanti prosedurnya saya akan menundukkan kepala Bapak. Nanti Bapak cukup relax saja. Jika ada nyeri nanti boleh dikatakan ya, Pak. Mohon maaf, Bapak akan saya ambil dulu bantalnya. Ya, sebelumnya di sini saya akan menengokkan kepala pasien dulu karena kira apakah ada tahanan atau tidak. Tidak ada tahanan, jadi dapat dilanjutkan ke kaku kuduk. Bapak boleh sebentar, boleh relax saja. Kemudian ya, oke, baik. Pasien dapat saya tundukkan, dapat pemeriksaan tundukan dengan normal, tidak ada tahanan. Tadi tidak ada nyeri juga ya, Pak? Tidak ada nyeri. Untuk meninggalkan kaku kuduk negatif. Selanjutnya saya akan melakukan meninggal sign yang lain, yaitu kronik. Tujuannya sama Pak, untuk melihat apakah ada meningitis atau tidak. Prosedur saya akan angkat kaki Bapak. Nanti Bapak cukup relax saja dan merasakan ada nyeri atau tidak. Ini ya. Oke, baik. Dari ekspresi pasien tidak menunjukkan adanya kesakitan dan juga tidak ada tahanan, menandakan tidak ada nyeri dan menyelesaikan kroniknya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan syaraf 5 atau masseter atau syaraf-syaraf yang ada di wajah Bapak ya, Pak. Nanti Bapak cukup relax saja. Untuk tujuannya melihat apakah syaraf di wajah Bapak ada kelainan, dan untuk prosedur nanti saya akan menutup bagian dagu Bapak. Bapak boleh membuka mulut, lagi buka lagi. Oke, baik, ditahan ya, Pak. Boleh relax juga. Oke, baik. Untuk refleks masseter negatif tidak ada gerakan yang saya lihat. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 12 atau syaraf ke-12, yaitu syaraf-syaraf yang ada di lidah Bapak. Bapak tujuannya untuk melihat apakah ada abnormalitas di syaraf di lidah, dan prosedurnya nanti Bapak cukup mengikuti perintah saya. Bapak boleh membuka mulut yang lebar, Pak. Oke, lidahnya dijulurkan ke depan semaksimal yang Bapak bisa. Oke, kemudian ke kanan, lalu ke kiri. Oke, boleh ditutup lagi, Pak, seperti yang tadi. Untuk pemeriksaan syaraf ke-12, tadi pasien bisa menjulurkan lidah dengan baik, tidak ada deviasi ke kanan maupun ke kiri saat menjulurkan lidah ke depan, dan juga tidak ada pasikulasi. Pasien juga dapat menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri dengan baik, tidak ada hambatan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Rossolimo ya, Pak. Tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan di syaraf bagian atas upper motor neuronnya, itu di otak dan juga di sisi belakang. Prosedurnya saya nanti akan mengetuk salah satu titik di telapak kaki Bapak. Jadi Bapak cukup relax saja. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan refleks Rossolimo di titik di basis jari di bawah jempol ibu jari. Bapak relax saja ya, Pak. Ya, untuk refleks Rossolimo kanan negatif, Bapak relax saja. Refleks Rossolimo kiri juga negatif, tidak ada pelanggaran fleksi dari jari-jari kaki 2 sampai 5. Baik, Bapak pemeriksaan sudah selesai. Bapak boleh duduk kembali dan boleh kembali ke meja pemeriksaan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Baik, Bapak pemeriksaan sudah selesai. Tadi dari kesalahan medis Bapak tadi menderita nyeri apa di bagian itu. Sudah 2 minggu ada demam di area wanita. Untuk pemeriksaan BCS kesadaran penuh, Rossolimo negatif, masseter negatif, nervus 12 negatif, kaku kuduk dan kinetik peninggalan negatif. Baik, Bapak terima kasih atas kerjasamanya.